Tapi perlu kalian tahu hai Quraisy, bahwasanya demi Allah aku telah mendatangi Kisrah di istananya. Kisrah ingat istilah untuk raja apa? Persia. Aku telah mendatangi Kaisar di istananya. Istilah bagi Romawi. Aku telah mendatangi Najasyi di istananya. Istilah Raja Afrika gitu kan. Dan demi Allah aku tidak pernah menemukan sahabat-sahabat mereka seperti sahabat Muhammad. Demi Allah mereka tidak akan membiarkan kalian menyentuh Muhammad, apalagi sampai membunuhnya, sampai mereka semuanya mati. Kita masuk melanjutkan bahasan sirah kita. Dan pada pertemuan yang terakhir kita masih membahas tentang ayat-ayat Al-Quran dalam surah An-Nur yang menjelaskan tentang fitnah ifk atau fitnah yang dituduhkan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berzina dengan Safwan radhiyallahu anhu. Dan sudah panjang lebar kita jelaskan bagaimana masalah tersebut telah terselesaikan dan menjadi hikmah yang sangat luar biasa, bagaimana Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang telah tersebutkan sebagai kekasih Nabi SAW harum namanya sampai hari kiamat, karena selama surah An-Nur ayat 4 sampai ayat 26 dibahas atau dibaca, maka kita akan tahu itu khusus untuk membahas tentang kejadian pada saat itu dan khususnya kejadian Ummul Mukminin radhiyallahu anha Aisyah binti Abi Bakar. Dan kita akan masuk lanjutan sekarang tentang kesepakatan Hudaybiyah. Kesepakatan Hudaybiyah, saudaraku, adalah awal kemenangan besar kaum muslimin. Pada bulan Zulqa'dah, tepatnya tahun 6 Hijriah, karena semua kejadian yang sebelumnya termasuk fitnah ifk itu adalah tahun 5 Hijriah. Nabi SAW mengiklankan akan keluar mengerjakan umrah. Setelah selesai semua fitnah ifk di Madinah, orang-orang yang memfitnah dicambuk. Pada saat itu, kondisi waktu Nabi SAW iklankan umrah ini, kondisi antara Nabi SAW dengan seluruh suku Arab di Jazirah Arab lagi memanas. Kenapa? Karena memang saya sudah panjang lebar jelaskan teman-teman sekalian pada pertemuan-pertemuan kita yang lalu, ada perang Ahzab. Surah nomor 33 dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab, menceritakan tentang bagaimana dua suku Yahudi Kainuqa dan Nadhir yang bertempat tinggal di Khaybar, mereka memanas-manasi suku-suku Arab yang membenci Islam di seluruh Jazirah Arab untuk memerangi Madinah, menghancurkan Islam, membunuh Nabi SAW dengan para sahabatnya. Dan orang-orang Yahudi ini berhasil. Dua suku Kainuqa dan Nadhir yang ada di Khaybar berhasil melakukan itu. Dan mereka sepakat menobatkan Quraisy, tepatnya dipimpin oleh Abu Sufyan, untuk menjadi pimpinan perang Ahzab itu. Terjadilah perang Ahzab sampai 43 hari sekian. Ada yang mengatakan 43, mengatakan 45 hari. Mengepung Madinah, mereka tidak berhasil. Dan jumlah mereka sekitar 10.000 orang. 10.000 semuanya penunggang kuda. Dan penunggang kuda, teman-teman sekalian, pada zaman dulu itu sama dengan orang sekarang menggunakan tank. Luar biasa, karena dari kepalanya sampai kaki dia dan sampai kaki kudanya semuanya besi. Dan mereka sudah melatih kuda-kuda mereka untuk bisa menendang. Kudanya bisa, memang kuda perang. Kuda ini sekuat, bahkan lebih kuat daripada orang yang menungganginya. 10.000 orang ini terdiri dari banyak suku-suku Arab, termasuk Quraisy. Ringkas cerita, Nabi SAW banyak menghukum suku-suku Arab pada saat itu. Jadi semenjak pasukan Ahzab bubar, maka Nabi SAW mengirim pasukan-pasukan menyerang suku ini, menyerang suku itu, dan kita sudah sebutkan banyak sekali suku-suku ini. Dan umumnya dikalahkan oleh kaum muslimin. Nabi SAW dan para sahabat berhasil memenangkan peperangan-peperangan itu. Tinggal yang belum terhukum ini adalah Quraisy di Mekah dan suku Kainuqa dan Nadhir di Khaybar. Ini dua pusat inti daripada perang Ahzab belum memang diserang oleh Nabi SAW. Dengan hikmah ilahi, pada saat itu memang lagi memanas di Jazirah Arab ini. Sebagian besar suku Arab yang ikut Ahzab sudah dikalahkan oleh Nabi SAW, dan memang mereka pun ada yang masih jengkel dengan Nabi SAW.
Jadi masih memanas suasana. Dan juga Quraisy pada saat itu masih sangat kuat. Mereka memiliki pasukan yang besar di Mekah. Nabi SAW tiba-tiba mengajak umroh di situasi yang seperti itu, panas. Maka Nabi SAW mengatakan, siapa yang ingin umroh silahkan ikut dengan saya. Subhanallah, keluar bersama Nabi SAW 1399 orang. Dengan Nabi SAW 1400 orang. Keluarlah mereka dengan membawa sampai ke Bir Ali, tempat mikotnya orang-orang Madinah. Lalu Nabi SAW menggunakan ihram bersama dengan para sahabat. Dan Nabi SAW pada saat itu memerintahkan untuk membawa pedang. Pedang saja. Tidak bawa yang lainnya. Tidak ada perisai, tidak ada baju perang. Karena memang, maksud saya di sini para sahabat tidak pakai baju perang. Ada di antara mereka yang sempat pakai baju perang. Ada yang bukan pakai, bawa. Tapi mereka simpan. 1400 orang ini bergerak. 1398 orang sahabat. Satu orang Nabi. Dan ada satu orang munafik. Perlu digarisbawahi satu orang munafik ini ya. Karena nanti kita akan jelaskan dia satu-satunya yang tidak membaiat Nabi SAW di bawah pohon yang akhirnya mendapatkan jaminan surga. Nanti akan saya jelaskan. Jelas teman-teman sekalian, keluarlah bersama Nabi SAW semuanya total 1400 orang ini keluar. Banyak yang tinggal di Madinah. Kaum munafikin semuanya tidak ada yang ikut. Mereka bilang, Muhammad gila nih. Masa keluar ke Mekah tidak pakai baju perang, dengan ihram, dan lagi memanas suasana dengan Quraisy. Pasti akan habis nih. Kalau Quraisy keluar dengan pasukan perangnya, maka pasti akan habis. Gimana caranya? Pastilah kita dibantai, gitu loh bahasanya. Mereka lupa bahwasanya yang sedang memanggil ini siapa? Rasulullah SAW, utusan Allah ini. Gak mungkin salah keputusannya gitu. Tapi di sini kita akan lihat subhanallah, makin kita pelajari sirah nabawiyah, makin banyak pelajaran yang kita dapatkan dan bagaimana kita sekarang ini umat Islam yang Islam sudah sempurna, Al-Quran sudah sempurna, ya. Jelas gamblang di depan mata kita, masjid banyak, buku-buku Islam jelas, ulama-ulama dan dai banyak. Ini semestinya harus sudah sangat kokoh imannya. Karena di zaman itu saja masih dalam proses turunnya wahyu, bagaimana di kalangan sahabat ada yang luar biasa iman mereka, termasuk 1398 orang yang keluar bersama Nabi SAW. Teman-teman sekalian, pada saat keluar, tadi saya bilang, ada satu munafik ikut. Dan dia ikut, bukan niatnya mau umroh, munafik. Dia ikut untuk memata-matai. Nabi SAW ini ngapain di Mekah? Gitu. Benar gak ini mau umroh? Atau ini sebenarnya mau perang? Karena kalau perang, dia ingin mengambil kesempatan untuk mendapatkan ghanimah. Kalau Nabi keluar, pastinya menang. Ini utusan Allah, mereka tahu itu. Orang ini bernama Ja'ad bin Qais. Ja'ad ibn Qais. Ini nama mungkin tidak semua buku bisa ditemukan namanya. Tetapi ada buku-buku yang terpercaya insya Allah menyebutkan nama ini. Dia satu orang munafik yang tidak ikut atau ikut bersama Nabi SAW. Pada saat itu Nabi SAW juga membawa hadyu, saudaraku. Hadyu ini adalah hewan-hewan yang dikhususkan, diniatkan untuk dikorbankan di jalan Allah. Maka Nabi SAW membawa hadyu dan memerintahkan para sahabat untuk membawa, yang mau berkorban di Mekah silahkan bawa hadyunya. Dan hadyu ini hewan yang tidak akan dengan niatnya untuk dikorbankan untuk Allah nanti di Mekah, dan di bagian tubuhnya, di bagian leher, ya, diberikan tanda kain atau apa saja yang jelas ini hadyu. Ini hewan yang memang untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada di punggungnya tunggangan apapun. Tidak ada orang, tidak ada barang, pokoknya murni hewan ini. Dan orang-orang Arab pada saat itu sudah tahu. Kalau hadyu itu mereka sudah tahu, pasti hewan unta ini ya, atau kambing ini tidak akan ditunggangi oleh orang, dan kelihatan mereka berikan tanda-tanda di lehernya. Pada saat itu tersebar berita kalau Nabi SAW keluar dari Madinah ingin umroh, dan jumlahnya banyak, ini jumlah pasukan 1400 orang jumlahnya. Maka Quraisy pun keluar dari Mekah, sampai berita ke mereka, mereka keluar dari Mekah dengan pasukan lengkapnya.
ingin menghalangi Nabi SAW agar tidak masuk di wilayah haram. Wilayah haram, saudaraku, adalah wilayah yang memang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal turun-temurun dari Nabi Ibrahim alaihissalam sampai Nabi Muhammad alaihi wassalam. Wilayah haram ini yang biasa kita bilang masjid haram, ya. Wilayah yang dimuliakan, nggak boleh dipotong pohonnya, nggak boleh dibunuh hewannya, nggak boleh ada pertumpahan darah di situ, mulia. Dan orang yang buat pahala di situ perbuatan amal saleh dilipat gandakan pahalanya. Orang yang buat dosa dilipat gandakan hukumannya. Gitu kan. Maka yang terjadi, saudaraku, Quraisy berusaha menghalang Nabi SAW jangan masuk wilayah haram. Karena kalau masuk wilayah haram, mereka tidak boleh mengganggu. Kalau mereka mengganggu orang yang sudah masuk wilayah haram, berarti mereka mencoreng kehormatan wilayah haram, dan mereka masih yakin dengan keyakinan yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di poin ini, gitu kan. Dan juga orang-orang Arab yang lain, walaupun sekutu-sekutu mereka, akan marah, pasti akan menyerang Quraisy. Bagaimana bisa orang pakai ihram? Bagaimana bisa orang masuk wilayah haram lalu diperangi? Jadi Quraisy intinya berusaha semaksimal mungkin, saudaraku seiman, untuk tidak membuat Nabi SAW dan pasukannya masuk ke wilayah haram. Tentu ulama menjelaskan tentang wilayah haram ini, untuk lebih jelasnya adalah sebagian yang paling kuat pendapat mengatakan masuk di dalamnya Mina dan Muzdalifah, dan mereka mengeluarkan wilayah Arafah dari wilayah haram, gitu kan. Ada juga yang memasukkannya, tapi yang jelas ini khilaf diantara ahli ilmu. Lalu Nabi SAW dengar ternyata orang-orang Quraisy keluar dengan pasukan yang sangat besar, melebihi jumlah 3.000 orang. Dan pada saat itu dipimpin oleh Khalid bin Walid, yang waktu itu belum masuk Islam tentunya. Ringkas cerita, pasukan ini menunggu jauh dari wilayah haram. Nabi SAW berkata kepada beberapa sahabat, siapa di antara kalian yang bisa menunjukkan buat saya jalan menuju ke Mekah, bukan jalan umum ini, jalan yang lain, alternatif kalau kita sekarang, yang Quraisy tidak tahu. Quraisy pun mungkin tidak semua tahu. Ada satu sahabat dari Mekah, dasarnya muhajir, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya tunjukkan anda. Pasti Quraisy tidak akan tahu jalan itu. Waktu itu Nabi SAW sempat berkata, sungguh keterlaluan Quraisy. 2 kali beliau mengatakan, sungguh keterlaluan Quraisy. Sudah nyerang Madinah, sudah berusaha memerangi, gitu kan. Apa yang mereka inginkan? Bila mereka membiarkanku, maka keberhasilan dan nama baikku adalah keberhasilan dan nama baik mereka. Kalau aku berhasil berdakwah ini, namaku harum, Quraisy juga jadi harum namanya, karena satu suku gitu. Sama-sama, nama Mekah juga jadi harum karena aku berhasil. Tapi kalau seandainya aku terbunuh, itu yang mereka inginkan. Untuk apa mereka repot-repot nyusahin sampai seperti ini? Aku hanya ingin umroh, mereka juga masih tidak mau izinkan. Lalu Nabi SAW mengatakan, bergeraklah. Bergerak akhirnya. Sahabat ini membawa Nabi SAW, dan para sahabat ini jumlahnya besar, 1.400 orang, bukan main-main. Jumlah yang sangat besar, mungkin kalau jalan raya kita ini penuh gitu kan. Jalan semuanya. Mungkin kalau masjid kita ini kapasitas 500 orang, misalnya masih 2 kali lipat. Atau mungkin kalaupun 1.000, anggap semua satu masjid ini semuanya datang ke sana gitu kan. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, lewat gunung, bukit, padang pasir, sampai betul-betul berhasil ternyata. Nabi SAW dan para sahabat berhasil pas di perbatasan wilayah haram. Wilayah haram, kalau sekarang tentu kalau Bapak Ibu lagi umroh atau haji, Kerajaan Saudi sudah meletakkan seperti ada gapura, tertulis wilayah batas haram gitu kan. Itu kalau dari Mekah kita keluar ke Jeddah ada kayak gapura warna coklat muda biasanya. Itu diberikan gambaran. Kalau zaman dulu mereka menancapkan bendera-bendera yang setiap saat mereka perbaharui kalau bendera itu jatuh dan seterusnya. Nabi SAW berhasil dengan para sahabat tiba di bendera itu, di perbatasan wilayah haram. Tapi ada kejadian unik pada saat itu teman-teman sekalian. Ternyata unta Nabi SAW duduk. Unta Nabi SAW tiba-tiba duduk. Dan unta Nabi SAW ini pernah saya jelaskan, kalau unta ini dikhususkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk Nabi SAW. Waktu di Madinah pun, waktu beliau lagi jalan dengan unta ini untuk masuk ke, untuk menentukan dia akan berhenti di mana, memilih lokasi Masjid Nabawi. Ternyata unta ini jalan, dan setiap orang Madinah dulu, orang Ansar coba memegang tali kekangannya, mengatakan, ya Rasulullah kesinilah. Kata Nabi SAW, da'ha fa innaha ma'murah. Biarkan dia dapat perintah dari langit nih, unta ini. Maka sampai dia berhenti di lokasi Masjid Nabawi sekarang. Subhanallah, unta ini berhenti. Nabi SAW turun, coba berdirikan, tidak mau. Sahabat-sahabat dorong, nggak mau.
Dan pada saat Nabi SAW berhenti, semua ini berhenti. 1.300 lebih orang berhenti semua. Semuanya pakai tunggangan. Nah, pakai unta dan kuda mereka gitu kan. Karena ini perjalanan jauh, nggak ada yang jalan kaki pada saat itu. Ringkas cerita teman-teman sekalian, sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, unta ini telah ditimpa keburukan nih. Kok dia nggak mau jalan nih? Karena kalau sudah masuk di bendera, itu bendera sudah depan mata. Kalau lewat wilayah haram, Quraisy nggak bisa ganggu nih. Tidak mau. Kata Nabi SAW, tidak demi Allah. Dia telah tertahan, dia telah ditahan oleh yang telah menahan gajahnya Abraha. Ingat kasus Abraha dulu? Gajahnya berhenti, nggak mau kan? Ingat dulu nama pimpinan gajahnya siapa, masih ingat? Hah? Mahmud. Maaf kalau ada yang sama namanya. Kan untanya Abraha dulu yang paling besar, yang paling depan itu namanya untanya Mahmud. Yang akhirnya ada satu orang Arab yang datang dan memegang si Mahmud lalu mengatakan, wahai ubruk ya Mahmud fa innahu baitullahil azim. Duduk hai Mahmud, karena ini rumahnya Allah yang agung. Maka gajah itu jadi duduk, nggak mau bergerak gitu. Nggak mau nyerang. Kalau diarahkan ke Yaman mau pulang, tapi kalau nyerang Ka'bah nggak mau. Gitu. Yang jelas kata Nabi SAW, tidak demi Allah, yang menahan dia adalah yang telah menahan gajah-gajahnya Abraha. Baik, ringkas cerita, kata Nabi SAW, berkemahlah di sini, pas di perbatasan wilayah haram berkemah. Nanti kita akan jelaskan ada hikmah ilahi di sini. Quraisy pada saat itu mendengar kalau Nabi SAW telah melewati mereka dan mereka tahu mereka ini jalan satu-satunya, nggak ada jalan lain. Maka mereka bergegas sampai di sana. Begitu mereka tiba di wilayah haram, seperbatasan haram tadi, mereka kaget melihat muslimin tidak masuk ke wilayah haram. Tidak juga, ya, mereka bingung apakah kaum muslim ini mau umroh. Kalau mau umroh kan mereka tinggal masuk saja wilayah haram, dan kalau sudah masuk wilayah haram tidak mungkin diganggu. Kalau mereka mau perang, pastilah mereka tidak mungkin pakai baju ihram. Nggak ada orang ihram itu kan kita tahu kain yang tipis ya. Dan semua muslimin tahu hukumnya kalau pakai ihram tidak boleh ada kain apapun di badannya laki-laki. Semuanya cuman ya, kain 2 lembar itu, nggak boleh ada celana dalam, nggak boleh ada pakaian dalam. Kalau laki-laki ya, nggak boleh 2 lembar saja. Berarti memang ihram ini mereka pun tahu hukumnya itu. Orang-orang Quraisy tahu dulu kalau ihram itu digunakan seperti itu. Mereka bilang kalau ini mau perang, pastilah mereka tidak pakai ihram. Ngapain perang pakai ihram kan gitu? Mestinya pakai baju besi, pakai tapeng, tameng dan seterusnya. Akhirnya orang-orang Quraisy pun teman-teman sekalian, ya, sempat berkemah di sisi lainnya wilayah haram itu. Jadi berhadapan nih. Berkemah juga di situ, menunggu berjaga-jaga nih. Para sahabat sempat berkata, ya Rasulullah, tidak ada air di sini. Ini wilayah ini kosong, kering. Kata Nabi SAW, coba cek sumur-sumur, ada nggak? Mereka mengatakan rata-rata sumur yang kami temukan kosong, apa kering. Dan kami tidak mempunyai air kecuali air ini. Dibawalah seember air buat Nabi SAW. Ini, cuman ini saja air. Setelah anda berwudu ini nggak ada lagi air. Maka ada 2 buah riwayat. Riwayat yang pertama menjelaskan Nabi SAW menyuruh membawa ember air itu ke sumur yang kering, yang terdekat. Lalu beliau wudu di atas sumur itu sehingga air wudu beliau masuk ke dalam sumur. Lalu beliau menyuruh salah seorang sahabat membawa anak panah, lalu menyuruh turun ke bawah dan menancapkan anak panah di dasar sumur tersebut dan keluarlah air yang besar. Pada saat itu adalah disebutkan sebagai mukjizat Nabi SAW. Tentu ini terjadi untuk Nabi SAW ya. Kita bicara tentang mukjizat Nabi, jangan ada salah faham. Sumur dekat rumah nggak bisa keluar air, tancapin anak panah itu. Soalnya banyak orang gitu salah fahamin. Dia nganggap dirinya seperti Nabi SAW, ini nggak mungkin gitu loh. Mujizat Nabi SAW ini. Pernah saya ceritakan, ingat dulu Nabi SAW meludah di sebuah sumur. Ini jadi berubah dari asin menjadi tawar. Itu kan mujizat ya. Harus difahami mana yang hak Nabi SAW, mana yang kita juga bisa. Yang kita ikuti syariat. Tapi mujizat ini nggak mungkin gitu. Nggak mungkin. Baik. Riwayat yang kedua teman-teman, dan riwayat Bukhari menjelaskan, kalau Nabi SAW pada saat itu mau berwudu untuk sholat. Karena sudah mau masuk waktu sholat, mau wudu Nabi SAW. Waktu mau wudu teman-teman sekalian, ternyata para sahabat ngumpul semua nih. 1.300 lebih nih ngumpul. Rupanya bekal mereka dalam perjalanan habis, air, nggak ada lagi air. Maka Nabi SAW mengatakan, kenapa kalian begini?
Kata mereka, ya Rasulullah tidak ada lagi air. Air tinggal ini nih sekarang, di ember buat anda nih. Anda selesai wudhu, kami berebut nih. Maka kata Nabi, kata para sahabat, kebetulan ini diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, kalau saya tidak salah. Salah satunya, atau Anas bin Malik. Dua orang sahabat ini. Maka mereka mengatakan, kami pun menyaksikan Nabi SAW meletakkan telapak tangan beliau yang mulia di dalam ember air tersebut, dan akhirnya dari jari-jari beliau SAW keluar air. Dan kami pun mengisi kendi-kendi kami pun wudhu semuanya. Dan kami masih menyaksikan air mengalir dari tangan Nabi SAW sampai Nabi mengangkat ember, tangannya dari ember itu. Ringkas cerita, terselesaikanlah permasalahan air tadi. Ya. Kemudian orang-orang Quraisy berpikir nih, apa jalan keluarnya nih? Diskusinya seperti apa dengan Nabi SAW ini? Maka mereka mengutus satu orang yang bernama Hudail bin Warqa. Hudail bin Warqa ini teman-teman sekalian pimpinan suku Huzail. Ada suku Huzail, ini suku pas di sebelah Mekah. Karena mereka termasuk sekutunya Quraisy, berdekatan tetangga antara suku dengan suku ya. Mungkin wilayah sama wilayah. Maka kebetulan dia kepala sukunya, Hudail bin Warqa ini. Quraisy minta, hai Hudail pergilah ke sana, temuin Muhammad. Tanya, dia mau perang atau mau umroh? Cari tahu informasi. Karena ini kalau dia sudah masuk ke Mekah, dengan 1.400 sekian orang, sekian banyak orang ini, 1.000 sekian orang ini akan ngacoin Mekah nih kalau dia mau perang. Bisa merebut Mekah gitu kan. Pastikan dia mau umrah atau dia mau ya, perang. Maka Hudail pun datang, lalu berkata, itu tentu dia belum masuk Islam ya. Hudail ini nanti masuk Islam, radhiyallahu anhu. Waktu itu belum masuk Islam. Maka dia datang dan berkata, hai Muhammad, apa yang kau inginkan? Kata Nabi SAW, umrah. Coba lihat haji. Jadi ada banyak nih. Ada ratusan ekor unta sama kambing yang akan disiapkan, dikorbankan untuk Allah gitu. Mereka niatkan begitu, bawa ke Mekah mau berkurban gitu kan. Dan para ulama juga mengatakan di sini sebuah hukum. Sebagian ulama mengatakan bolehnya seseorang yang sedang umrah ya, lalu menyumbang, berkurban, membeli seekor hewan lalu menyembelihnya di wilayah haram dengan niat pendekatan diri kepada Allah. Itu dikenal dengan haji, walaupun bukan haji ya, umrah. Karena Nabi SAW lagi umrah gitu kan. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan rangkaian ibadah umrah ya, beda dengan haji. Kalau haji memang rangkaiannya, kalau haji tamattu' berkurban. Kalau ini enggak, memang cuma lillahi ta'ala saja, sembelih lalu dibagikan kepada orang-orang. Pada saat itu teman-teman sekalian, Hudail ini datang dan mengatakan, untuk apa hai Muhammad kau datang? Kata Nabi SAW, umrah. Lihatlah hadyu ini, jelas gitu. Maka Hudail pun berkata pada saat itu, lalu kenapa kau membawa senjata hai Muhammad? Kata Nabi SAW, aku khawatir kalau tiba-tiba kami diserang. Dan tidak masuk akal hai Hudail, kalau seandainya kami diserang lalu kami tidak melawan. Pasti kami punya persiapan, tapi kami tidak punya tameng. Kuda-kuda kami juga tidak ditameng kan. Kalau kuda zaman dulu mau berperang itu bukan pelana biasa ya. Diletakkan memang besi di atas tubuhnya kuda itu supaya tidak luka gitu kan. Lihat semuanya nih. Jelas-jelas kami pakai ihram. Ini ada hadyu gitu kan. Mereka tahu benar hadyu itu hewan kurban, tidak ada tunggangan di atasnya dan ratusan ekor jumlahnya. Dan juga kami tidak bawa tameng. Lalu untuk apa pedang-pedang itu? Ya kami berjaga-jaga. Kalau tiba-tiba ada yang menyerang bagaimana? Ada perampokan dan seterusnya. Maka Hudail pun kembali ke Quraisy dan berkata ya, bahwasanya Muhammad hanya mau umrah. Biarkan dia masuk. Ya. Quraisy tidak percaya nih, masih belum yakin. Dia bilang, dari mana kita bisa memastikan kalau dia hanya mau umrah? Sementara hai Hudail, yang kamu pegangi, yang kami pegangi hanya perkataan mulutnya Muhammad. Dari mana kita tahu nih kalau memang betul-betul dia jujur gitu kan. Hudail ya, Hudail namanya, maaf. Dia katakan, hai Hudail, dari mana kau tahu gitu kan. Tadi saya sempat sebutkan Hudail ya. Jadi Hudail pakai dal. Lalu dikatakan ya, dari mana kau tahu sementara yang kita pegangi hanya perkataannya Muhammad saja. Kami akan utus orang lain. Baiklah kata Hudail, silahkan. Diutus lagi orang kedua, namanya Makraz bin Hafs. Makraz bin Hafs ini teman-teman sekalian adalah terkenal pengkhianat. Waktu Nabi SAW melihat, Nabi mengatakan, pengkhianat telah datang kepada kalian. Makraz ini tidak buat apa-apa. Dia nggak bicara sama Nabi, dia nggak bicara sama sahabat, coba keliling-kelilingin aja. Dia lihat, dia pantau, dia coba hitung jumlahnya.
Dia coba kasih gambar, ambil gambaran lengkap, kemudian dia balik ke Quraisy. Lalu Quraisy bertanya, apa yang kau bawa? Ada informasi? Dia bilang, tidak jelas. Muhammad bisa mau perang, bisa mau umrah. Karena dia masih bawa senjata. Walaupun ada hadiahnya. Walaupun dia pakai baju ihram. Tentu bahasa-bahasa seperti ini teman-teman sekalian betul seperti Nabi bilang ya. Dia tahu ini mau umrah sebenarnya, tapi dia bolak-balikan fakta. Ini yang Nabi SAW maksudnya pengkhianat. Quraisy lalu mengatakan, kau belum bawa informasi apa-apa yang kami butuhkan. Kami akan utus orang ketiga. Diutus orang ketiga. Datang lagi Hulais bin Alqamah. Hulais bin Alqamah ini kebetulan teman-teman sekalian kepala suku Ahabish. Ahabish ini kalau masih ingat dari Ethiopia, ya. Suku Ahabish dari Ethiopia. Mereka juga tahu, ya. Mereka Ahabish, waktu itu saya pernah jelaskan kisah tentang Abraha. Mereka ini kan beragama Nasrani, ya. Beragama Nasrani. Dan mereka juga tahu pada saat itu Ka'bah ini adalah tempat yang dimuliakan. Mereka tahu Ahabish ini. Maka Hulais ini kebetulan bin Alqamah, dia sangat memuliakan hadyu. Kalau ada orang yang bawa hadyu, itu dihormatin sampai dia tahu ini pasti orang mau berkorban untuk Allah. Pergilah dia ke sana, kemudian dia bertanya, hai Muhammad, ada apa ini? Kamu datang untuk apa? Nabi SAW waktu melihat dari jauh, sebelum dia bicara sama Nabi, Nabi bilang, telah datang kepada kalian orang yang memuliakan hadyu. Gerakkanlah hewan-hewan hadyu mendekat di sini. Dibawalah semua ratusan ekor unta sama kambing itu mendekat jalan dan ada tanda jelas orang-orang Arab tahu itu adalah hadyu. Waktu Hulais datang, lalu dia berkata, hai Muhammad, untuk apa kau datang? Kata Nabi SAW, umrah. Jelas, lihat ini hadyu. Lihat kami pakai ihram. Lihat semua kuda-kuda kami dan kami tidak ada tameng besinya. Jelas kami ikan umrah. Dan sudah ini kamu adalah orang ketiga yang diutus. Jawaban kami sama. Maka Hulais pun tidak banyak tanya, balik pada Quraisy lalu berkata, jelas Muhammad mau umrah. Jangan kalian larang dia masuk Mekah. Quraisy sempat marah, ya, kemudian mengatakan, kau orang Badui yang tidak mengerti apa-apa. Dikatakan kepada Hulais. Hulais ini marah. Hulais ini kepala suku ya. Lalu dia mengatakan, apakah kalian akan menyerang orang yang jelas datang untuk umrah, ya, menyembah Allah dan juga memberikan hadyu? Demi Allah kalau seandainya kalian lakukan itu, saya akan gerakkan suku saya untuk memerangi kalian. Saya akan gerakkan habis perang Quraisy, gitu kan. Maka orang-orang Quraisy akhirnya sadar kalau ini bukan orang sembarangan nih. Maka mereka mengatakan, sabarlah Hulais, izinkan kami mengambil keputusan buat kami. Kami bingung, ini kota kami mau diserang nih. Antara diserang atau enggak nih, kita bingung gitu kan. Maka janganlah, ya, kamu marah dulu. Sampai mereka berusaha agar Hulais ini ridho lah. Nah waktu itu Hulais sudah sangat marah, dihina gitu kan. Mereka bingung, ini lalu apa keputusannya? Bagaimana caranya? Serang atau enggak? Mau diserang pakai ihram. Mau tidak diserang, juga takut nanti menyerang Mekah. Maka mereka mengutus orang yang keempat. Nah orang yang keempat ini punya kedudukan lebih tinggi lagi. Namanya Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi. Urwah bin Mas'ud teman-teman adalah kepala suku Thaqif di kota Taif, ya. Urwah ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi di mata orang-orang Quraisy dan juga orang-orang Taif. Dari dulu kota Mekah dan kota Taif ini dua kota yang dimuliakan lah istilahnya, gitu kan. Kota Taif ini sekitar 60-70 kilo dari kota Mekah. Tempatnya dingin, wilayahnya dingin. Orang-orang Mekah biasanya atau orang-orang Saudi secara umum kalau musim panas, lagi puncak-puncaknya panas di Madinah 50 derajat atau di wilayah-wilayah lain, mereka datang ke Taif, mereka datang ke wilayah di belakangnya lagi ada Abha, ada Baha, ada beberapa wilayah memang gunung. Itu kalau siang hari tidur di musim panas di kota lain kita pakai selimut di sana. Karena dingin memang. Saya pernah ke sana. Yang jelas teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran melalui lisan orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy mengetahui posisinya Urwah bin Mas'ud ini. Dengan ada ini di kota Taif karena dia kepala suku, dan di Mekah ada satu orang namanya Al-Walid bin Uqbah. Ini yang mati terbunuh pada saat perang Badr. Dua ini orang yang diagungkan lah oleh orang-orang Quraisy. Allah menceritakan dalam surah Zukhruf tentang kedudukannya mereka ini di mata orang-orang Quraisy, ya. Surah Zukhruf surah nomor 43 ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qalu laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini 'azim. Dan itu teman-teman sekalian, kalau seandainya kita tidak tahu sebab turunnya ayat ini, kita tidak bisa faham nih. Artinya gini, dan mereka berkata, siapa mereka ini?
Kalau kita nggak tahu kisahnya, kita nggak akan tahu nih. Makanya itu manfaatnya mempelajari sirah, kita jadi tahu semuanya. Mereka berkata, maksudnya orang-orang Quraisy berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang yang besar, yang punya kedudukan, kekayaan, kepala suku, dari salah satu dari dua negeri, Mekah dan Taif. Jadi maksudnya adalah Mekah ada Al-Walid bin Uqbah, dan Taif adalah Urwa bin Mas'ud Ats-Tsaqafi ini. Jadi memang memiliki kedudukan, mereka menganggap memang paling pantas menerima risalah kalaupun jadi nabi orang ini nih, Urwa bin Mas'ud, karena orangnya terkenal, gitu kan. Kalau di Taif, kalau di Mekah berarti Al-Walid bin Uqbah. Urwa bin Mas'ud ini pada saat itu teman-teman sekalian berkata kepada orang-orang Quraisy, karena dia dari Taif ya, beda, bukan dari kota Mekah, tapi dia lagi ada di Mekah, hadir bersama pasukan pada saat itu. Kata Urwa, wahai Quraisy, saya bukan orang sembarangan seperti kalian mau permainkan seperti 3 orang sebelum saya. Pergi ke sana, utus, bawa informasi, kalian dustakan, kalian anggap tidak mau terima. Nggak bisa. Kalau mau saya ke sana, terima informasi dari saya, sepakat dulu. Saya ke sana, saya dapat informasi apapun, kalian harus setuju. Muhammad mau umrah atau mau perang, ambil keputusannya. Mereka bilang baiklah kalau begitu. Akhirnya Urwa mengatur sebuah strategi, teman-teman sekalian. Dia ingin memancing emosi Nabi SAW dan kaum muslimin. Dia bilang kalau seandainya mereka emosi, maka berarti mereka itu ingin perang. Tapi kalau mereka tidak emosi, walaupun saya caci maki dan seterusnya, berarti mereka mau umroh. Karena orang mau ibadah umroh pasti lebih tenang, gitu kan. Kalau orang mau perang memang emosional sudah pasti. Maka begitu mendekati Nabi SAW, kebetulan Urwa bin Mas'ud ini memang orang ahli perang, dan dia kepala suku, dia pakai baju perang lengkap. Maka Nabi SAW waktu lihat dia, Nabi SAW menyuruh salah satu sahabat yang bernama Al-Mughirah bin Syu'bah. Ini perlu digarisbawahi 2 nama ini. Urwa bin Mas'ud adalah pamannya Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah ini punya kisah, nanti saya sebutkan. Ini seorang sahabat ini. Ayahnya bernama Syu'bah, kepala suku di Taif. Waktu ayahnya meninggal, pamannya Urwa gantikan. Nabi SAW menyuruh Al-Mughirah ini pakai baju perang lengkap. Ada baju perang yang dibawa tadi, cuma cadangan, pakai baju perang lengkap. Dari kepala, cuma matanya yang kelihatan pakai pedang. Nabi SAW suruh berdiri di belakang Nabi SAW. Karena kalau orang ini tiba-tiba ayunkan pedang ke Nabi atau apa saja, Nabi SAW tidak punya persiapan. Orang ini berdiri di belakang. Si Urwa waktu itu dia mengatakan, hai Muhammad, apa kau mau datang ke sini? Apa kau mau datang ke sini, masuk ke Mekah dengan cara paksa? Tiba-tiba ini, lagi berdiri, Nabi SAW duduk, langsung dia teriak dari jauh, hai Muhammad, apa kau mau masuk ke Mekah dengan cara unwah, dengan cara paksa? Gitu kan. Kata Nabi SAW, saya mau umroh. Dia bilang, hai Muhammad, percayalah perkataan saya. Gitu kan. Kau tahu kedudukan saya sebagai kepala suku maksudnya. Kalau kau berani melakukan itu, menyerang Mekah, maka semua yang di depan kamu ini pasukan Quraisy. Dan kami, kota Taif juga, akan memerangi kamu. Dan semua yang di sekitar kamu ini, semuanya sahabat ditunjukkan. Semua ini pengecut akan pergi tinggalin kamu. Tujuannya memancing emosi memang. Waktu itu sahabat yang paling terkenal lembut sekali namanya Abu Bakar. Kita tahu Abu Bakar lembut. Abu Bakar ini sampai kata Nabi SAW, orang yang paling kasih sayang terhadap umatku, Abu Bakar. Abu Bakar itu radhiyallahu anhu jadi khalifah, teman-teman, waktu masuk ke Madinah. Kalau masuk ke Madinah semua anak kecil pegang tangannya, main-main gitu kan. Orang semua suka dengan dia, lembut, dan orang yang kalau baca Quran suka nangis, orangnya luar biasa, sabar gitu. Waktu itu mendengar perkataan Urwa, Abu Bakar sendiri sudah nggak sabar, berdiri, lalu mengatakan, hai Urwa, berani benar kau katakan kalimat itu, gitu kan? Kami demi Allah tidak akan meninggalkan dia. Nabi SAW maksudnya gitu kan, tidak akan mungkin kami tinggalkan dia. Maka Urwa mengatakan, wahai Abu Bakar, kalau seandainya bukan karena kau yang aku kenal sebagai pimpinan dulu, kepala, ini juga orang yang punya kedudukan di Mekah gitu kan, maka aku akan membalas cacianmu. Nabi SAW berikan isyarat Abu Bakar, sudah biarin. Apa yang orang ini mau ngomong, biarin udah, dibiarin. Lalu Urwa coba memancing yang lain, teman-teman sekalian. Dia ingin pancing yang lebih besar daripada itu. Orang-orang Arab dulu, kalau dia mau memancing atau menantang rivalnya, kalau mau duel, kalau dia mau menganggap remeh, dia datang, dipegang jenggotnya, ditarik.
Ya itu begitu dalam buku sejarah disebutkan ya. Kita kan nukil sejarahnya. Jadi dia datang dipegang jenggotnya musuhnya, baru ditarik sama dia. Urwah ini, dia datang mendekati Nabi SAW, dia mau buat itu. Dia ingin menarik jenggot Nabi gitu kan. Sahabat ini belum pernah ada yang berani nyentuh jenggotnya Nabi. Nyentuh aja nggak pernah gitu. Ini orang tiba-tiba ulurin tangannya mau pegang jenggotnya Nabi, mau tarik lagi. Oleh Al-Mughirah kan tadi ini ponakannya Urwah. Urwah nggak tahu kenapa pakai besi semua kan. Langsung begitu dekat tangannya dipukul sama Urwah, sama Al-Mughirah. Tangannya Urwah dipukul, tapi tidak sampai melukai. Jadi pedangnya dibalik, tapi dipukul gitu kan. Kalau dilurusin kan bisa terputus tangannya kan. Dipukul dengan keras sampai memar. Kata Urwah, siapa orang yang kasar ini gitu kan. Dia tidak tahu siapa ini. Kata Nabi SAW, kau tidak tahu dia siapa? Dia bilang tidak. Ini keponakanmu, Al-Mughirah bin Syu'bah. Lalu kata Urwah, kamu, gitu kan. Jadi pamannya lagi marah gitu. Kamu, gitu. Kamu kan baru saja saya selesaikan dari baru saya bersihin kau udah waktu kecil, gitu kan. Maksudnya kalau kita bahasa sekarang dicebok lah, dibersihin. Kamu baru saya bersihin kemarin kotoran kamu, sekarang kau berani pukul tangan saya? Dan lebih lagi, kau kan baru saya selamatkan dari permasalahanmu. Ada permasalahan besar rupanya. Jadi ada kisah sedikit. Saya akan tambahkan kisahnya begini. Jadi Al-Mughirah bin Syu'bah ini orangnya memang kasar. Kalau ngomong kasar, orang Badui. Ngomong kasar, kalau jalan kasar, semua kasar. Apapun yang dipegang sama dia bisa dirusak. Gitu. Ya memang terkenal begitu, radhiyallahu anhu. Sebelum masuk Islam nih. Dia pernah teman-teman sekalian, dia pernah satu waktu jalan bersama dengan suku Malik. Ada suku Malik ini, kota Taif, dikenal dengan suku Thaqif. Di sebelah Taif ada suku Malik. 13 orang suku Malik bersama dengan Al-Mughirah ini. Al-Mughirah kan anak kepala suku, ayahnya Syu'bah kepala suku Taif ya. Pergi sama-sama ke Mesir. Di Mesir ini ada raja namanya Al-Muqayqis. Al-Muqayqis ini raja yang terkenal suka tamu. Kalau ada tamu, selalu kalau pulang dikasih hadiah, gitu-gitulah. Pergilah Al-Mughirah bin Syu'bah ini bersama dengan 13 orang dari suku Malik ke sana. Waktu pergi ketemu Muqayqis, semuanya orang ngomong santun, ngomong baik. Al-Mughirah enggak. Ngomongnya sama Muqayqis pun kasar gitu kan. Tapi Muqayqis ini tidak mau mempermalukan namanya. Maka waktu pulang, 13 orang itu dikasih hadiah sama dia. Kecuali Al-Mughirah. Al-Mughirah nggak dikasih hadiah sama Muqayqis ini. Kisahnya begitu, gitu kan? Karena nggak dikasih hadiah, dia marah nih. Dia sempat bilang sama teman-temannya, kenapa saya tidak dikasih? Kenapa kalian dikasih gitu? Mereka cuma bilang, mungkin kau kasar, gitu kan? Karena jengkel Mughirah ini, waktu lagi istirahat di satu tempat, 13 orang semua dibunuh sama dia. Diambil semua hadiahnya. Terus kemudian dia pergi ke Madinah, dia masuk Islam. Waktu sudah mencuri itu tadi, dia ke Madinah, dia ikrarin masuk, iya Rasulullah Muhammad saya masuk Islam. Nabi SAW tahu informasi dari wahyu, kalau orang ini lari nih, habis mencuri gitu. Kata Nabi SAW, hai Mughirah, kalau Islammu kami terima, tapi mencurimu tidak. Kembalikan semua, punyanya suku Malik tuh. Rupanya berita tentang masalah dia membunuh ini, 13 orang dibunuh, didengar oleh suku Malik. Suku Malik siapin pasukan, gitu kan. Lalu minta kepada suku Thaqif di Taif, serahkan Al-Mughirah. Kalau enggak perang nih. Orang-orang Taif tahu Mughirah anak kepala suku. Ayahnya Mughirah bin Syu'bah ini kepala suku yang digantikan oleh saudaranya Urwah gitu kan. Maka mereka bilang tidak mungkin kami serahkan. Belum pasti beritanya siapa yang bunuh, mungkin bukan dia. Yang jelas ini hampir perang, dua pasukan ketemu. Datanglah satu orang mendekati Urwah, itu kepala suku, pasukan sama pasukan sudah ketemu nih. Kata mereka, hai Urwah, kau lebih berakal, pakai akal sehatmu. Kalau kau biarkan ini berperang hanya karena keponakanmu, gitu kan? Lebih baik ya kamu bayar saja diahnya, dendahnya, gitu kan? Satu orang zaman itu kalau dibunuh dibayar dengan 10 ekor unta, gitu kan? Bayar aja dendahnya. 10 kali 13, 130 ekor unta bayar aja, gitu kan? Daripada ini suku perang habis-habisan nih ngapain gitu? Kata Urwah, baiklah, dibayarlah sama Urwah. Jadi Urwah menebus apa? Utangnya si Al-Mughirah. Al-Mughirah lagi di sana nih, lagi di Madinah gitu kan. Maka Nabi SAW sempat mengatakan, hai Mughirah, Islammu kami terima, tapi curian tidak boleh, kembalikan. Akhirnya suku Malik menerima dari Urwah 130 ekor unta,
Plus lagi hadiah-hadiah itu dikembalikan oleh Al-Mughirah. Inilah sebab perkataan tadi Urwah. Waktu dipukul tangannya oleh ponakannya dan dia tidak tahu siapa, dia bilang, kamu baru kemarin saya cebokin gitu. Baru saya bersihin barang kamu dan saya selesaikan permasalahan besar yang kau hadapin. Maksudnya dia bawa lari tadi hadiahnya suku Malik gitu kan. Kata Mughirah, walaupun, dengan tegas dia, walaupun, tapi ini Rasulullah, nggak boleh kau sakitin gitu kan. Pada saat itu teman-teman sekalian masuk waktu sholat duhur gitu kan. Nabi SAW dalam beberapa riwayat, tadi riwayat yang sebelumnya saya sebutkan, beliau mau wudu ya, kemudian keluar air sebagai mukjizat ya. Ada riwayat lain yang menjelaskan, beliau wudunya pada saat sedang mau menjelang azan. Bilal mulai azan, kemudian Nabi SAW minta air didatangkan, lalu terjadilah kejadian tadi. Tapi Urwah ini sempat menyaksikan satu kejadian yang unik bagi dia. Urwah melihat waktu itu, Nabi SAW waktu berwudu, setiap kali habis wudu, Nabi SAW begitu selesai wudu, air yang jatuh, para sahabat berebutkan air itu. Dan mereka mengambil air itu, digosok di badannya, digosok di wajahnya. Mereka memperebutkan air bekas wudunya Nabi SAW. Bahkan kalau Nabi SAW habis kumur-kumur mengeluarkan air, diambil sama mereka. Gitu kan. Jadi mereka mencari berkah dari Nabi SAW. Nabi SAW masih hidup waktu itu. Gitu kan. Maka mereka memperebutkan 1.300 orang ini berperebut air itu. Gitu kan. Mereka berebut-rebutan, saling dorong, saling ngambil gitu. Maka Urwah menyaksikan itu. Lalu Urwah tidak bicara lagi, pulang ke kaumnya. Lalu dia mengatakan, wahai Quraisy, sesungguhnya Muhammad mau umrah. Dan jangan kalian ganggu. Tapi perlu kalian tahu, wahai Quraisy, bahwasanya demi Allah aku telah mendatangi Kisrah di istananya. Kisrah ingat istilah untuk raja apa? Persia. Aku telah mendatangi Kaisar di istanahnya, istilah bagi Romawi. Ya. Aku telah mendatangi Najasyi di istanahnya, istilah Raja Afrika, gitu kan. Dan demi Allah, aku tidak pernah menemukan sahabat-sahabat mereka seperti sahabat Muhammad. Demi Allah, mereka tidak akan membiarkan kalian menyentuh Muhammad, apalagi sampai membunuhnya, sampai mereka semuanya mati. Gak masuk di akal nih. Air wudhunya aja diperebutkan gitu kan. Apalagi yang lainnya, apalagi kalian mau sentuh, nggak mungkin. Mereka pasti akan mati baru kalian bisa menyentuhnya. Dan kalaupun kalian menang membunuh semua 1.400 orang itu, maka apalagi keenakannya tidur, istirahat, hidup setelah itu. Kalian bunuh 1.400 orang itu luar biasa. Maka mereka bilang, baiklah, apa saranmu hai Urwah? Lalu Urwah sampaikan sarannya, nanti kita akan jelaskan sarannya. Saya jelaskan dulu, ada riwayat lain yang berbunyi, waktu Urwah masuk dalam riwayat Bukhari disebutkan, waktu dia kembali ke Quraisy dan dia mengatakan, wahai kaumku, demi Allah, sungguh aku telah mendatangi raja-raja dunia. Aku telah menemui Kaisar Romawi, Kisra Persia, Najasyi Ethiopia. Tidak seorang pun dari mereka diagungkan sebagaimana sahabat Muhammad mengagungkan Muhammad. Demi Allah, bila Muhammad mengeluarkan riak, ya, maka para sahabatnya memperebutkannya serta menggosokkannya pada wajah juga baju mereka. Jika Muhammad memerintahkan sesuatu, maka segera mereka melaksanakan. Dan jika Muhammad berwudu, maka hampir para sahabatnya berkelahi dalam memperebutkan tetesan air wudunya. Jika salah seorang dari mereka berbicara di hadapan Muhammad, maka ia mengecilkan suaranya dan tidak berani menatap wajah Muhammad karena pengagungan dalam jiwanya. Jadi Urwah menceritakan tentang keagungan Nabi SAW di mata para sahabat. Ringkas cerita mereka mengatakan, baik, kalau gitu apa saranmu hai Urwah? Kata Urwah, berdamailah. Damai dengan dia. Dan minta dia agar jangan masuk Mekah sekarang. Masuk Mekahnya tahun depan. Itu saja, supaya kalian aman. Kalian bisa mengatur gitu kan. Dia tidak umroh tiba-tiba. Umrohnya nanti tahun depan. Kalian bisa mengatur segala macam urusan gitu kan. Maka Quraisy mengatakan, baiklah. Tapi Quraisy rupanya diam-diam Bapak Ibu sekalian mengatakan, sepakat lagi, kayaknya kita harus memastikan lebih kuat lagi. Caranya gimana? Jangan sampai Urwah tahu nih. Malam hari utus 40 orang terbaiknya, pasukan terbaiknya Quraisy, tangkap 1 orang saja dari sahabatnya Muhammad tuh. Yang lagi keluar ke padang pasir, lagi mau nyelesain hajatnya, tangkapin, gebukin deh, gitu kan. Pukulin sampai dia ngaku mau umroh atau mau perang gitu kan. 40 orang ini, karena ini kan padang pasir ya, kelihatan 40 orang itu rupanya waktu keluar tuh,
Nyelip-nyelip kelihatan kayak ngelilingin sahabat-sahabat Nabi ini. Lalu Nabi SAW menginstruksikan sahabat mengatakan tangkap tuh 40 orang semuanya. Ternyata dengan hikmah Allah, dengan keterampilan tertentu, beberapa sahabat saja bergerak, 40 orang ditawan semua tuh. Jadi tawanan. Tidak bisa mereka ditekuk, dilawan, kalah, kemudian ditangkap gitu kan. Jadi tawanan. Ini malam hari nih. Besok pagi Nabi SAW susun semua 40 orang di depan. Diikat gitu kan. Jadi tawanan. Orang-orang Quraisy itu lihat mereka kaget gitu kan. Lalu Nabi SAW mendengar orang-orang Quraisy mengatakan, kalau ini tawanan ditawan berarti kita harus melawan sudah. Ayo mulai teriakin yel-yel perang. Lalu Nabi SAW mengatakan para sahabat lepaskan 40 orang itu. Tidak usah dibunuh. Kita lagi mau umroh. Biarin pulang. Waktu mereka dilepasin 40 orang ini, mereka bilang kalau begitu Muhammad benar-benar mau umroh nih. Nggak mungkin ini. Kalau dia mau perang, pasti sudah dibunuh. 40 orang ini kesatria terbaiknya Quraisy. Tertawan dan pasti mereka sudah bunuh. Kalau mereka tidak mau umroh, tidak mau pasti bunuh. Kalau mereka mau umroh, seperti inilah terjadi. Mereka pasti tidak mau berperang, tidak mau numpahin darah. Karena orang yang lagi umroh tidak boleh berperang. Gitu kan? Maka Quraisy pun akhirnya waktu dilepasin masih berkemah di situ. Mereka masih kesannya menghadang lah, ya. Jadi kalau muslimin mau bergerak pasti mereka masih bisa menghadang. Maka Nabi SAW bilang kepada Umar bin Khattab, hai Umar, pergilah ke Mekah, temuin Abu Sufyan. Abu Sufyan ini pimpinannya pada saat itu, temuin dia. Bahasakan baik-baik. Kalau kita mau umroh jangan buat masalah nih, gitu kan? Umar bilang, ya Rasulullah, Anda tahu siapa yang paling keras dengan Quraisy? Itulah saya. Kalau saya masuk ke Mekah ini ngaco semua nih. Gitu. Ini bakal kemana-mana ini. Saya sedikit dipancing emosi, perang udah, gitu kan. Maka jangan saya, dan suku-suku saya juga di sana sudah tahu bagaimana kerasnya saya. Jadi Umar bin Khattab sempat bilang kepada Nabi SAW, bukan beliau takut nih, justru Umar sangat tegas, gitu kan. Mengatakan, ya Rasulullah, Anda tahu tidak ada di antara sahabat Anda yang paling tegas dengan Quraisy kecuali saya. Kalau saya masuk nih, mereka buat emosi, habis nih ceritanya. Ini perang, saya mati atau mereka mati gitu kan. Dan semua suku saya pun tidak ada lagi yang sepihak dengan saya. Maka alangkah baiknya kalau Anda mengutus orang yang punya kedudukan di Quraisy. Kata Nabi SAW, siapa itu hai Umar? Kata Umar, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dari suku Umayyah. Itu. Abu Sufyan dari suku Umayyah. Satu suku nih. Dan Utsman belum punya masalah-masalah sama mereka. Utsman orangnya suka membantu, bukan orang yang tegas seperti Umar gitu kan. Masih bisa negosiasi lah, jangan saya. Kata Nabi SAW, baiklah, benar yang kau ucapkan. Maka Nabi SAW pun mengutus Utsman. Utsman bin Affan pun masuk ketemu dengan Abu Sufyan. Sampaikan, Abu Sufyan harus berhenti nih. Kita jauh-jauh dari Madinah mau umroh. Nih pakai ihram, saya pakai ihram. Semua pakai ihram. Pasukanmu sudah lihat di sana ada hadyu. Nggak ada persiapan perang. Ini kami cuma bawa pedang untuk bersiap-siap. Lepaskan kami masuk ke Mekah mau umroh. Abu Sufyan bilang, baiklah. Sabar hai Utsman sampai kami melihat, sampai saya mengambil keputusan. Dan kau tidak boleh keluar dari Mekah nih. Nah waktu Abu Sufyan tahan Utsman, Nabi SAW dengar informasi kalau Utsman telat. Dan sampai informasi, isu sampai di pasukan di tengah-tengah muslim ini, kalau Utsman bin Affan ditawan. Padahal Utsman ini bukan ditawan, gitu kan? Abu Sufyan cuma minta sebentar ya, saya berpikir dulu, gitu loh. Tapi kena telat kembali. Nabi kan cuma suruh sampaikan beritanya iya atau enggak, balik cepat. Kata Utsman tertahan sampai satu malam, gitu kan? Sampai besok paginya. Maka Nabi SAW pun waktu itu berdiri di bawah sebuah pohon. Lalu Nabi SAW mengatakan, hai muslimin, berbaiatlah. Berbaiat ini artinya memberikan tanda kesepakatan setia, gitu ya. Akan setia dengan pemimpin negara, bukan pemimpin lembaga. Jangan salah paham ya. Dan ada sebagian kaum muslimin yang menisbatkan diri ya kepada Islam dan mengatakan baiat kepada kelompok. Ini salah ini. Istilah baiat untuk pemimpin negara. Jelas hadis Nabi SAW. Beliau pada saat itu nabi dan raja. Dan beliau berkata, berbaiatlah. Isi baiatnya adalah Nabi SAW meletakkan tangannya, lalu sahabat meletakkan tangan di bawah tangan Nabi SAW. Sahabat mengeluarkan tangannya, lalu Nabi SAW meletakkan tangan di atasnya. Lalu dia berkata, saya akan setia bersamamu wahai Rasulullah. Ya. Kalau ini pun berperang, karena Nabi SAW sudah tahu Utsman ditawan, ini nggak bisa lagi. Berarti sekarang bukan umroh, tapi perang.
Nabi SAW ingin mengambil baiat kesepakatan dengan 1.300 lebih sahabat ini untuk menyerang Mekah udah. Ini ikrar. Udah harus setia. Tidak boleh ada yang pergi, tidak boleh ada yang berkhianat. Satu persatu diambil baiatnya. Maka pada saat itu yang paling pertama membaiat adalah Abu Sunan al-Uzdi radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulai dari Madinah ini, beliau yang paling pertama membaiat. Lalu sahabat satu persatu membaiat semuanya. Ada satu sahabat namanya Salamah bin Aqwa. Kalau teman-teman masih ingat ini, saya pernah jelaskan ini sahabat yang tangguh sekali kalau berperang, yang dia kalau lari mengalahkan kecepatan kuda, gitu kan. Dulu saya pernah ceritain kisahnya, gitu kan. Yang jelas Salamah bin Aqwa ini rupanya dia waktu orang-orang pada membaiat, kan orang 1.300 ini banyak sekali. Ya Rasulullah saya akan setia, ya Rasulullah saya akan. Rupanya Salamah ini sudah membaiat, tapi Nabi SAW tidak memperhatikan sudah baiat. Lalu dia pergi ke pohon yang lain di sebelah tempat isi yang lain, lalu dia baring di situ. Setelah selesai 1.396 orang membaiat, maka Nabi SAW datangi Salamah. Lalu Salamah dikatakan, Nabi SAW mengatakan, hai Salamah, baiatlah. Kata Salamah, ya Rasulullah sudah. Kata Nabi SAW, harus kau ulangi baiatmu, karena saya belum lihat, saya belum pastikan tadi. Maka Salamah pun berdiri. Jadi tepat jumlahnya 1.396 orang yang membaiat dulu. Tambah Salamah 1.397. Masih ada 3 orang yang belum. Siapa 3 orang ini? Nabi SAW sendiri, Utsman bin Affan yang lagi di Mekah, sama Ja'ad bin Qais si munafik ini. Maka Nabi SAW sempat meletakkan tangan kiri beliau di bawah tangan kanannya. Lalu beliau mengatakan, ini baiatnya Utsman bin Affan. Maka semua sahabat mengatakan, kami berharap ya bahwasanya kami menjadi Utsman. Karena tangan kiri Nabi SAW lebih mulia daripada tangan kita semua. Artinya dipastikan Nabi yang membaiatnya sendiri. Lalu Nabi SAW melihat pada saat semua sahabat sudah ya membaiat, semuanya sudah mengikrar, siap. Nabi suruh apa saja, oke. Suruh serang Mekah iya, suruh perang dengan pasukan di sebelah iya, suruh balik ke Madinah iya, itu baiatnya. Apa saja titah Nabi diikutin. Lalu kata Nabi SAW setelah itu dalam hadis sahih, ini sebuah hadis yang luar biasa. Kata Nabi SAW, demi Allah bersumpah dengan suara tegas, gitu kan. Tidak akan masuk neraka semua yang membaiat di bawah pohon ini. Dikenal dengan baiatur ridwan. Ridwan ini maksudnya kebaikan ya. Jadi baiat yang penuh dengan kebaikan. Kata Nabi SAW, demi Allah tidak akan masuk ke neraka siapapun yang membaiat di bawah pohon ini. Dan pasti kalian semua akan masuk dalam surga kecuali yang sembunyi di belakang unta merah. Ternyata si Ja'ad bin Qais, ya si munafik tadi ini sembunyi-sembunyi di belakang unta. Dan ada unta dia berwarna merah, unta merah-merah ini unta yang bagus ya, unta bagus itu unta betina yang berwarna merah. Dia sembunyi di belakang unta. Kata Nabi SAW, kalian demi Allah tidak seorang pun di antara kalian yang sudah mampir di bawah pohon ini masuk neraka, dan pasti kalian semua masuk surga kecuali ya orang yang sembunyi di belakang unta merah itu. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan masalah itu, surah Al-Fath, surah 48 ayat 18. Allah menceritakan tentang pembaiat ridwan itu, persetujuan baiat di bawah pohon. Dan ini kemuliaan untuk para sahabat itu ya, karena Nabi SAW menjamin bagi mereka surga. 1.398 orang dijamin surga. Ini luar biasa ini. Turunlah firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat.